Selamat sore Pak Saudara Jemaat Shalom. Selamat datang pada ibadah Minggu di Gereja Maranatha. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Tak ada yang bersembunyi bagimu. Telah ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagiku. Telah ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 10 Maret 2024 pukul 18 WIB. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat sore, Shalom. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara-saudari, anak-anak di kebaktian ini, khusus bagi yang baru pertama kali hadir di Gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita, HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya. Di sepanjang minggu ini, doa kami Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. Penerimaan kolekta Minggu 3 Maret 2024 pukul 9 WIB sebesar 18.081.000. Syukur sebesar 3.359.600. Persepuluhan sebesar 2.350.000.
385.000 dan sarana fisik sebesar 545.000. Penerimaan kolekta Minggu 3 Maret 2024 pukul 18 WIB sebesar 8.902.500. Syukur sebesar Rp776.000. Persepuluhan sebesar Rp1.974.000 dan sarana fisik sebesar Rp552.000. Kami akan membacakan surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, Daerah Maluku, Resort Kota Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Leyase sebagai berikut. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Daerah Maluku, Resort Kota Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Leyase. Himbauan Kamtibmas. Kepala Kepolisian Resort Kota Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Leyase, Basudara Manise, dalam rangka terwujudnya suasana Kamtibmas yang aman, damai dan kondusif di bulan suci Ramadan dan Idul Fitri, Katong menghimbau saudara semua untuk yang pertama, mari bersama-sama menjaga kerukunan, saling peduli dan menghormati, agar pelaksanaan ibadah, puasa maupun aktivitas sehari-hari dapat berlangsung dengan aman, nyaman. 2. Tetap menjaga rasa toleransi dan saling menghargai antar umat beragama. 3. Tingkatkan keamanan lingkungan kita. Pastikan rumah, tempat usaha atau barang-barang berharga dalam keadaan terkunci dan aman saat ditinggalkan. 4. Tidak mengendarai kendaraan bermotor dalam keadaan mabuk. 5. Tidak melakukan balapan liar maupun kebut-kebutan jalan raya yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain, serta tidak menggunakan knalpot brong. 6. Tidak membakar petasan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Mari saudara Katong sambut bulan suci Ramadan dan Idul Fitri dengan damai dan sukacita. Demikian himbauan ini disampaikan. Diharapkan semua masyarakat dapat mematuhi dan melaksanakan himbauan ini. Terima kasih. Ambon, Maret 2024, Kepala Kepolisian Resort Kota Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Leyase, tertanda Drianto Andri Ibrahim SHSIK, Komisaris Besar Polisi NRP 7501087. Kebaktian Minggu 10 Maret 2024 saat ini merupakan kebaktian Minggu Sengsara kelima yang dilayani oleh Pendeta B. Pati Hawean. Majelis Jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Sion. Pembacaan Alkitab dari Kolose 1 ayat 24 hingga ayatnya yang ke-29. Dan yang mengisi pujian dalam kebaktian ini yaitu Putri Simahela Hutauruk, Nia Tupamahu dan Ebenezer Romens Koir. Lagu prosesi masuk para pelayan, nyanyian GPM nomor 8 ayat 1 dan 3, lagu untuk jabat tangan, nyanyian GPM nomor 275. Jemaat setelah kebaktian akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di kebaktian sengsara Kristus yang kelima ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon 10 Maret 2024. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Pendeta R.A. Rikumahu MTH Ketua, Pendeta M. Takaria MSI Sekretaris.
Kuduslah Tuhan, kami yang hina datang dan menyembah dan muliakan kasih-Mu, Tuhan. Meski hidupku sangat bercelah, ku datang saja padamu, Tuhan, karena ku yakin Kau Maha Pemurah, Kau buat hidupku jadi baru. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, selamat sore, Shalom. Mari kita mulai kebaktian Minggu Sengsara kelima kita di saat ini. Orang benar akan bersuka cita karena Tuhan dan berlindung padanya. Semua orang yang jujur akan bermegah. Tetapi kita bersuka cita sesuai dengan bagian yang kita dapat dalam penderitaan Kristus. Damai sejahtera Allah di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari di Minggu Laetare ini. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar, bersorak-sorailah hai orang-orang jujur. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Sebab kepada kita dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita bagi Dia. Maka bersukacitalah karena Kristus ada di tengah-tengah kita, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Bersukacitalah di dalam hidupmu, bersukacitalah, itulah obat bagimu. Bersukacitalah dalam Tuhan Yesus, hidupmu pasti bahagia dan sukacita selamanya. Hidupku pasti bahagia dan sukacita selamanya. Betapa berdoa di dalam hidupku, tetaplah berdoa, itulah nafas hidupku. Tetaplah berdoa dalam Tuhan Yesus, hidupku pasti bahagia dan sukacita selamanya. Hidupku pasti bahagia dan sukacita selamanya.
hidupku pasti bahagia dan sukacita selamanya. Hidupku pasti bahagia dan sukacita selamanya. Saudaraku, meski penderitaan Yesus adalah jalan menuju kemuliaannya, namun itu semua terjadi karena dosa-dosa manusia. Di minggu sengsara Yesus yang kelima ini, kita bersuka cita bukan semata-mata karena Dia mau menanggung semua dosa kita, namun karena kita telah menjadi bagian dalam penderitaan yang Yesus alami. Jika ada yang merasakan derita hidupnya begitu berat dan tak mampu dihadapi, janganlah ragu untuk datang kepada Yesus dan mengaku dosa serta kesalahannya, sembari merasakan penderitaannya. Di saat kau takut dan gelisah, hatimu penuh kebimbangan. Di saat tanganmu berlumur dosa, jiwamu di jurang binasa. Dengan setia Tuhan membimbing setiap orang yang percaya pada kuasa-Nya. Bertobatlah dan jadi anak Allah. Hidupku akan diselamatkan. Marilah dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan, masing-masing orang mengaku dosa-dosanya. Jemaat, marilah dengan penuh keberanian kita menghampiri tata kasih karunia Allah. Kita memohon pengampunannya supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan. Dan ampunilah dosa-dosa kami demi kasih-Mu yang besar. Tuhan, ampunilah dosa kami, sucikanlah hati kami. Tuhan, ampunilah kami. Tuhan, betapa Kau mengasihi, walau kami tak setia. Tuhan, ampunilah kami. Jemaat, dengarlah berita anugerah ini. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebaliknya,
bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Hai, marilah kepadaku semua yang tanggung beban berat. Hai, marilah kepadaku semua yang rasa sangat berat. Akan kuberi kepadamu rasa kelegaan. Akan kuberi kepadamu rasa kesegaran. Itu kata Tuhan Yesus bagi kita yang lemah. Itu janji Tuhan Yesus, yakin dan percayalah. Hai, marilah kepadaku semua yang tanggung beban berat. Hai, marilah kepadaku semua yang rasa sangat berat. Akan kuberi kepadamu rasa ketenangan. Akan kuberi kepadamu rasa kesedaran. Jemaat, dengarkanlah petunjuk hidup baru ini. Sukacita dalam penderitaan Kristus membawa kita pada pengharapan yang tidak akan pernah padam akan pertolongan Tuhan. Firman Tuhan menegaskan, janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika kita harus menderita sebagai pengikut Kristus, maka janganlah malu, melainkan hendaklah Allah dimuliakan di dalam nama Yesus Kristus, penebus kita. Pikulah salib Yesus, pikul dengan senang. Buanglah rasa ragu, kuatkanlah iman. Kalau rasa gelisah dalam kalbu berat, Yesus akan berikan kekuatan bagimu. Memang roh yang menurun, tapi tubuh lemah. Yesus akan menuntun dengan kuasa-Nya. Pikulah dengan suka, jangan mudah tergoda oleh rayuan dunia yang membawa celaka. Sebelum kita ada dalam pelayanan firman, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Ebenezer Romance Choir. Disilahkan.
Ebenezer Roman Squire, terima kasih untuk kidung pujian, Tuhan memberkati. Bapak Jemaat, kini kita akan ada dalam pelayanan firman, pembacaan Alkitab Kolose 1 ayat 24 sampai 29. Bapak Ibu Saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kini kita ada dalam pelayanan firman, dan firman kita di saat ini terambil dari Kolose 1 ayatnya yang ke-24 hingga ayatnya yang ke-29. Kolose 1 ayatnya yang ke-24 hingga ayatnya yang ke-29. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, dalam kebaktian Minggu Sengsara Tuhan yang kelima ini, kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Namun kami mengaku sungguh Tuhan, bahwa kami punya banyak kelemahan, keterbatasan, bahkan dosa. Untuk itu Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu menguasai kami, supaya ketika firman yang disampaikan oleh hamba Tuhan ini, benar-benar kami dapat memahami, mengerti, serta melakukannya di sepanjang hidup kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah sedia untuk mendengar apa kata firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Kolose pasal 1 ayat 24 hingga berakhir pada ayat 29 dengan judul perikop pelayanan dan penderitaan Paulus. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan mengenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan kepada kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga, sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Demikianlah firman Tuhan. Kita sambut dengan melakukan Hosiana, Hosiana, Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak Ibu saudara-saudari jemaat yang diberkati Tuhan, saya mengawali refleksi khotbah ini dengan mengutip pendapat dari Pendeta Yowas Adi Prasetya, seorang pendeta GKI Jakarta, dosen FTFT Jakarta, yang kalau Bapak Ibu mau cari bukunya banyak di toko buku, renungan-renungan beliau yang luar biasa tentang firman Allah. Menurut saudara-saudari, Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha mulia, yang karena begitu mulia tidak bisa kita hampiri, yang karena begitu mulia ia bertahta di sorga sana, ataukah Allah adalah Allah yang maha akrab, yang begitu dekat dengan kita? Ia Allah yang penuh cinta kasih dan maha pengampun, ataukah ia adalah Allah yang maha adil, oleh karenanya ia benci dosa? Allah itu roh yang tidak terlihat, atau ia adalah sang anak yang jadi manusia dan diam di antara kita? Allah itu maha mulia. Karena maha mulianya ia ada bertahta di sorga sana, dan karena itu karena kita fana kita tidak bisa menghampirinya. Ataukah
Allah itu maha akrab dan karenanya begitu dekat dengan kita. Allah itu penuh cinta kasih karenanya maha pengampun, ataukah ia adalah Allah yang maha adil? Karena itu kita yakini ia sebagai hakim dan benci pada dosa. Allah itu roh yang tidak kelihatan, ataukah Allah itu sang anak yang menjadi manusia dan diam di antara kita? Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati, kalau kita simak, kita sedang diperhadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan di awal tadi, dengan dua kebenaran yang sama-sama benar sekaligus bertolak belakang. Dua kebenaran yang sama-sama benar sekaligus bertolak belakang. Benar, Allah itu maha mulia. Ia tak terhampiri dalam kekudusannya, apalagi kita fana ini. Tetapi ia juga akrab dekat dengan kita. Benar, ia penuh cinta kasih, ia maha pengampun, tapi ia juga maha adil. Benar, ia roh, tapi ia jadi manusia di dalam Yesus Kristus dan tinggal di tengah-tengah manusia. Keduanya tampak bertolak belakang, bahkan berlawanan, tetapi dua-duanya benar. Kita biasanya Bapak Ibu Saudara-saudara kerap pakai, ya, kita kerap memakai cara pikir biner, cara berpikir biner. Pokoknya segala sesuatu itu cuma salah benar, hitam putih. Ya, kalau yang itu sebenar maka itu pasti salah. Kalau itu hitam maka itu putih. Dan lain sebagainya. Seolah-olah kita hanya boleh memilih satu dari dua pilihan yang tampak bertentangan itu. Ada satu istilah Bapak Ibu Saudara-saudara, paradoks, kalau Bapak Ibu mungkin pernah dengar. Paradoks itu adalah ketika dua buah kebenaran yang tampak bertolak belakang, keduanya harus diterima sebagai yang benar sekaligus. Ada dua kebenaran yang tampak bertolak belakang, keduanya harus diterima sebagai kebenaran sekaligus. Sebab kalau kita memilih salah satu dan mengabaikan yang lain, malah kita akan membuat keduanya menjadi salah, menjadi hilang makna, bahkan menyesatkan. Contoh Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita menekankan Allah yang penuh kasih, Allah maha pengampun, dan tidak menekankan Allah yang maha adil, maka kita akan meremehkan dosa. Oh, bikin saja, hari Minggu ada berita pengampunan dosa. Oh, sakiti orang perasaan saja dengan kata-kata. Pentingkan diri sendiri, tidak usah pikir orang lain. Tidak apa-apa, kalau salah kita, Allah maha pengampun sebab ia murah hati. Orang lalu meremehkan dosa. Allah murah hati, tapi bukan murahan kan Bapak Ibu Saudara-saudari, lalu bikin salah-salah kan untuk maha pengampun, bikin taruh saja kan untuk maha pengampun. Tidak seperti itu kan. Atau jika kita menekankan hanya pada keadilan Allah, tanpa menghargai kasih Allah dan pengampunannya, akan membuat kita hidup dalam ketakutan. Saudara-saudara beragama bukan karena relasi akrab dengan Allah penuh sukacita, damai sejahtera, tapi karena takutang. Saudara takut. Kenapa tolong orang bukan supaya, mengapa tolong oma menyeberang jalan bukan supaya oma itu selamat tiba di seberang, tapi supaya jambi itu masuk neraka kio. Motivasinya balik lagi untuk diri sendiri, hidup dalam ketakutan, dan relasi itu menjadi relasi tidak sehat. Itu apa ya? Terlalu menekan saudara-saudara, padahal Allah itu Allah yang luar biasa memberikan sukacita bagi kita. Karena itu Bapak Ibu, inilah paradoksnya. Itu cara orang Kristen mengimani Allah. Yesus manusia sejati, Allah sejati, itu paradoks. Sudah manusia sejati, Allah sejati lagi. Tapi itu cara beriman kita. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara-saudari, hidup kita juga adalah hidup yang paradoks. Ada saat tawa datang, bahagia datang, tiba-tiba sedih. Ada saat kita kuat luar biasa, ada saat kita rapuh juga. Hidup itu paradoks Bapak Ibu Saudara-saudara, suka datang dan duka silih berganti, tawa tangis silih berganti. Hidup ini paradoks. Dan untuk sungguh hidup sebagai anak Allah, pengikut Kristus, kita harus sungguh-sungguh memasuki paradoks hidup itu, sebab Yesus Tuhan kita seringkali ajarkan cara hidup yang begitu.
Siapa mau jadi pemimpin, dia harus jadi pelayan. Bayangkan itu. Yang pertama akan jadi yang terakhir. Yang terakhir akan menjadi yang pertama dan seterusnya. Kuncinya Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana kita jalani hidup yang penuh dengan paradoks itu? Kuncinya adalah fokus kepada Kristus. Lihatlah kepada Kristus, imani Kristus dengan sungguh, nikmati cinta kasih Kristus itu. Bagaimana caranya? Mari belajar dari Paulus. Mari kita belajar dari pembagian bacaan ini Bapak Ibu Saudara-saudara. Ayat 24 bilang begini. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita. Bapak Ibu bayangkan itu ya. Aku bersuka cita karena menderita. Itu paradoks juga itu. Saudara-saudara, ini kan kita semua bersuka cita karena harapan sesuai kenyataan, bukan menderita. Tapi Paulus bilang, aku bersuka cita karena menderita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, alasan Paulus bersuka cita bukan karena ia suka menderita. Alasan Paulus bersuka cita bukan karena ia suka menderita, tapi alasan Paulus bersuka cita karena ia memahami deritanya. Bukan karena ia suka menderita, tapi karena ia pahami deritanya. Paulus memahami bahwa derita itu, kesukarannya, penganiayaan yang ia alami, susah yang ia alami adalah untuk kepentingan jemaat. Sebagai tanda keikutsertaannya dalam derita Kristus. Bayangkan itu Bapak Ibu Saudara-saudara. Paulus menikmati, Paulus memandang deritanya adalah untuk kepentingan jemaat sebagai tanda ia ikut serta dalam deritanya Kristus. Karena itu ayat 24 pengakhir bilang sukacita dalam derita demi tubuh Kristus. Sukacita dalam derita demi tubuh Kristus. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Bahasa Inggris bilang sukacita bahagia itu pakai dua kata. Joy dan happy. Tidak asal-asal pakai dua kata itu. Mengapa pakai dua kata untuk menyebut satu kata dalam bahasa kita, bahagia itu? Untuk membedakan begini, happy itu bahagia yang ditentukan dari faktor eksternal, dari faktor luar. Karena itu kalau orang datang kasih kado, happy birthday. Ada teman-teman angkatan muda Ebenezer, teman datang kasih kado joy birthday. Saya ada toh, happy birthday. Happy itu faktor penyebab dia bahagia dari luar, dia dapat sesuatu. Joy beda. Joy itu bahagia yang dari dalam. Dia tidak ditentukan oleh keadaan sekitar. Karena itu meskipun Paulus di dalam penjara, ia tetap bersuka cita. Sebab itu joy, bahagia karena terpaut kepada Allah. Ia bahagia karena fokus kepada Kristus. Ia bahagia sebab ia melihat Kristus dalam deritanya. Itu yang bikin joy. Lingkungan sekitar boleh menekan saudara-saudara. Derita masalah boleh datang kepada saudara-saudara. Tapi bahagiamu ditentukan oleh seberapa besar engkau melihat Kristus itu. Seberapa besar engkau dekat dengannya. Seberapa besar engkau fokus kepadanya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Itu kekuatan luar biasanya Paulus. Sehingga dia bilang bagiku hidup Kristus, mati itu keuntungan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Paulus tidak mengeluh atas derita sebab baginya Kristus juga menderita. Itu intinya. Paulus mau mengeluh apa? Kristus saja menderita. Hatinya terarah kepada Kristus Bapak Ibu Saudara-saudara. Lalu kita hari ini semua orang punya derita. Semua orang mengalami masalah tantangan dalam hidup yang membuatnya menderita. Bahkan mungkin Bapak Ibu Saudara-saudari datang di dalam rumah Tuhan yang kudus ini dengan segudang derita saudara-saudara, masalah saudara-saudara, tantangan hidup saudara-saudara. Kalau saya tanya kepada Bapak Ibu ada masalah? Lalu Bapak Ibu jawab begini, oh Bapak beta hidup nyaman-aman saja. Tidak ada masalah, itu juga masalah.
Sebab tidak ada hidup yang tidak punya masalah. Erik Erikson bilang hidup itu babakan masalah. Masalah satu habis, masalah lain ada tunggu saudara-saudari. Sebab hidup begitu. Mungkin hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara sebagai orang-orang muda, karena hari ini ibadah Minggu Sengsara kelima sekaligus ibadah pemuda, saya ingin bilang kepada saudara-saudara pemuda, mungkin hari ini saudara-saudara juga punya gumulan-gumulan tantangan luar biasa. Tantangan-tantangan studi saudara-saudara. Datang dengan skripsi ke dosen-dosen suruh rubah kemudian untuk rubah tempat lain. Sampai hari-hari ini saudara-saudara menggumuli itu. Biaya studi, relasi hidup dengan orang-orang terkasih. WA baru contreng 1 gelisah, contreng 2 belum biru gelisah tambah, contreng 2 subiru tapi belum balas lebih gelisah lagi. Nah, senyum saudara-saudara pertanda kisah nyata ini ya. Lalu kalau saya balas, atau kalau balas dia balas begini, katon 2 sampai sini jua. Lalu tanya kenapa sampai sini? Alasan klasik, barang saya terlalu baik. Mau cari yang jahat kayaknya. Lalu pas lihat mama pun tali jemuran bagus-bagus, kayaknya ini paling bagus bikin rantai di leher ini. Lah kaget gantung diri. Itu fakta ya Bapak Ibu, itu fakta. Itu fakta. Teman-teman pemuda, saya tidak sementara meremehkan masalahmu. Tapi ketemu belajar dari Paulus. Belajar apa? Dengar sampai habis. Mungkin kita sebagai orang tua, saudara, Bapak Ibu yang datang, kita sementara menggumuli tantangan-tantangan kerja kita. Kita sementara gumuli usaha-usaha kita. Kita sementara menggumuli relasi kita dengan orang lain, bahkan tidak sedikit. Keluarga-keluarga yang sementara mempertahankan keutuhan keluarganya. Hari ini. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Seorang rabi, Harold Kushner namanya, rabi Yahudi. Ia rabi yang taat luar biasa, namanya rabi Yahudi itu taat. Apa aturan agama Yahudi bikin ya, semua ritual-ritual keagamaan itu mereka taat. Suatu ketika anaknya lahir, ia menderita sakit yang namanya progeria. Itu lompatan usia. Jadi lahir anak 3-4 tahun tapi fisiknya sudah kelihatan seperti opoma begitu. Dan itu umur singkat. Lalu ia kritik Allah. Atas derita yang ia alami, ia mengkritik Allah. Ia merasa tidak adil sebab ia rabi yang setia. Tapi setelah dia berefleksi, dia sampai di kesimpulan yang menarik. Dia bilang begini, derita itu netral. Dia tidak pandang kamu rabi, kamu ini pendeta, kamu ini pemimpin, kamu bawahan, kamu penjual di pasar, kamu tukang ojek, kamu grab, kamu orang muda, kamu orang tua, derita semua. Dia netral datang kepada siapa saja. Bahkan Kristus pun menderita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, hadapi derita dengan lihatlah Kristus yang menderita itu. Sebab Kristus menderita juga luar biasa, salib itu bukan hanya sakit fisik. Tapi karena dia hukuman terhina, sanksi sosial, sakit sosial juga dia rasakan. Karena itu, ketika Bapak Ibu Saudara-saudari berdoa dalam deritamu, dalam masalahmu, dalam tantangan-tantangan hidupmu, ketika saudara-saudara berdoa kepada Allah di dalam Kristus, saudara-saudara percaya begini, saudara-saudara sementara berdoa kepada Kristus yang tahu apa itu arti derita. Bapak Ibu ya, teman-teman pemuda ya, ketika tantangan datang dalam hidupmu, ketika derita itu menjadi bagian hidupmu, masalah datang silih berganti, dan engkau berdoa kepada Tuhan Yesus, percaya begini, engkau berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus yang tahu apa arti derita itu. Karena ia juga menderita. Kalau itu rasa berat di saudara-saudara beban, ada cerita begini. Ada anak satu dia pergi dan dia mama di mall. Sampai di mall dia lihat toko mainan, dia fokus di mainan-mainan itu. Dia mama lihat apa yang pelembab-pelembab, ibu-ibu, nona-nona bantu beta akan nama apa? Skincare. Anak lihat mainan, mama lihat skincare. Dan dua terpisah karena fokus berbeda. Akhirnya ruang informasi suara muncul. Telah hilang seorang anak, pakaian merah, topi hijau, sepatu ungu. Itu mama sentuh kasih berganti anak itu ya. Seng matching.
hilang. Yang berikut, kalau Bapak Ibu, ibu-ibu ya, Bapak Ibu pergi ke pasar dengan kendaraan pribadi, mobil misalnya, saudara-saudara belanja, parkir mobil, saudara jalan belanja. Saudara beli barang yang banyak, saudara tidak mungkin pikul sendiri. Ada di Merdeka tukang pikul barang. Kasih contoh, beras 50 kilo, saudara tidak bisa pikul. Saudara suruh tukang pikul ini, pikul, bawa ke beto kendaraan, mobil. Tukang pikul itu tahu saudara mobil yang mana? Tidak tahu. Ketika beban itu taruh di pundaknya, dia fokus kepada Bapak Ibu saudara-saudara. Bapak Ibu kemana dia ikut, sampai di mobil dia taruh barang itu. Kalau masalah datang, penderitaan datang kepadamu dan itu menjadi beban di pundakmu, itu kesempatan kepadamu fokus kepada Kristus Yesus. Itu saatnya kita fokus kepada Kristus. Ketika derita dan masalahmu, penat di pundakmu, itu saatnya kita fokus kepada Kristus, Bapak Ibu saudara-saudara. Karena itu Paulus bilang rahasianya itu. Apa rahasianya? Ayat 27 bilang begini, Kristus ada di tengah-tengah kamu. Bapak Ibu rasakan itu. Kristus ada di tengah Bapak Ibu saudara-saudara. Saudara-saudara yakin Kristus ada di tengah-tengahmu. Ketika tantangan silih berganti bagi hidupmu, saudara-saudara yakin Kristus ada di tengah-tengahmu. Karena hari ini banyak orang bilang, saudara percaya Yesus, percaya. Tapi tidak semua yakin Yesus mampu melakukan sesuatu bagi hidup saudara-saudara. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, itu penting kita maknai. Beta izinkan beta pakai ilustrasi-ilustrasi sederhana ini untuk menjelaskan kepada Bapak Ibu bagaimana beriman dengan percaya itu. Bayangkanlah ini sebagai satu tempat sirkus ya, lalu ada tali dari sana sampai sana, lalu ada tukang sirkus satu mau berjalan di atas tali itu, dia pegang alat penyeimbang itu ya, entahlah dibuat dari kayu, karet apapun, saya belum pernah menyentuhnya. Waktu dia mau mulai berjalan tidak ada alat pengaman, penonton di bawah semua nonton, dia tanya kepada penonton, saudara percaya saya bisa jalan dari situ sampai di ujung sana? Penonton teriak percaya, dia jalan sampai. Dia mau balik, dia tanya lagi, saudara percaya saya bisa kembali lagi ke titik awal dengan selamat? Penonton teriak percaya. Kalau saudara-saudara percaya, maukah salah seorang dari penonton saya gendong dan kita jalan sama-sama? Tidak ada yang mau. Kalau jatuh kepala ke muka. Padahal baru habis bilang percaya. Saudara percaya Tuhan Yesus? Nah, bilang saja saya, apalagi mempercayakan. Bapak Ibu yang ibadah di Maranatha malam ini, saudara-saudara percaya kepada Kristus. Saudara-saudara percaya dan mempercayakan hidup ini kepadanya. Sebab kasih gendong itu tahap berikut, mempercayakan. Dan itu cara beriman kita, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Sembahyang perontua. Beta hari ini bicara khotbah karena beta tahu Bapak Ibu ada di situ. Kalau bayangkan gereja Maranatha ini yang ada orang berbeta berdiri di sini dan beta khotbah dengan begitu suara melantang-lantang padahal tidak ada orang. Berarti beta sedikit begini. Saya berkhotbah bicara dengan saudara karena saya tahu saudara-saudara ada di situ. Kalau saudara berdoa kepada Allah, bicara kepada Kristus, saudara juga yakin Kristus ada di situ. Tidak ada orang Kristen berdoa tanpa keyakinan Kristus ada di situ. Untuk siapa saudara berdoa kalau saudara tidak yakin Kristus ada di situ? Itu cara beriman kita, Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Lalu biasa kalau masalah datang kita berdoa, Tuhan mudah-mudahan masalah ini akan habis cepat. Lalu kalau akan sulama ragu iman, lalu kemudian kembali menyalahkan Allah, itu normatif lah. Katong seakan-akan mau sama doa itu jawaban mesti ya. Padahal di sekolah itu jawaban ada ya, ada tidak. Jadi doa itu jawabannya bukan cuma ya, tidak juga jawaban. Contoh, beta suka kasih contoh ini. Coba Bapak pulang kantor atau teman-teman pemuda pulang kampus lapar, sampai di rumah cuma ada nasi dan kecap. Karena saudara-saudara punya pemahaman begini, berdoa dalam nama Yesus semua barang pasti jadi. Coba saudara berdoa begini, nasi dan kecap di muka saudara sembahyang begini, dalam nama Yesus jadi babi kecap. Coba bikin, coba pulang sekarang lalu bikin. Mama-mama habis ini pulang ke muka, taruh nasi dan kecap, bapak-bapak pulang lalu berdoa, dalam nama Yesus jadi babi kecap. Kata akan berubah keseng. Bukan nasi dan kecap diubah jadi babi kecap. Babi kecap di sini dan babi kecap di sini, rubah jadi nasi dan kecap lalu syukuri berkat Allah yang ada itu lalu makan.
Itu cara beriman kita, Bapak Ibu saudara-saudara. Karena itu tidak selalu semua doa Tuhan harus jawab ya. Doa bukan alat saudara-saudara merubah Allah sesuai keinginanmu. Doa itu engkau berubah sesuai keinginan Allah. Siapa yang berkuasa? Allah, bukan kita. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, hanya dengan begitu Paulus bilang begini, engkau sampai pada kesempurnaan dalam Kristus. Ini istilah luar biasa ini. Sempurna dalam Kristus itu bukan berarti saudara langsung jadi malaikat. Tapi saudara-saudara menunjukkan pertumbuhan. Saudara-saudara bertumbuh. Indikasi bertumbuh kalau di tanaman itu 3. Semakin besar, semakin kuat berbuah. Itu indikator bahwa tanaman itu dia bertumbuh. Dia semakin besar, semakin kuat, semakin berbuah. Kalau tanaman yang berbuah ya. Karena itu saudara ukur juga. Apakah di dalam hidupmu pribadi, keluarga, engkau bertumbuh tidak? Sebab kalau orang bertumbuh maka yang semakin besar adalah misalnya Paitua semakin besar cintanya kepada Maitua dalam rumah. Kalau dulu berjalan pegang tangan Maitua tasonto, sayang bye-bye. Ya. Atau sama dengan teman-teman pemuda hari ini, bawa cewek, bawa cowok pergi gereja. Nanti kalau suka yang pamalas pergi. Maitua tasonto ma bye-bye sayang bye-bye. Datang suka yang Maitua tasonto biji mata taruh di mana? Cinta harus semakin besar bertumbuh. Coba Bapak angkat hati biar Maitua sen tahu, angkat hati saja, angkat hati dong sen tahu, bilang dalam hati Tuhan, terima kasih. Engkau telah memberikan wanita luar biasa ini dalam beta penghidup. Jaga dia sehat-sehat, dia sudah jaga beta di anak-anak. Coba angkat hati begitu. Saya usah bilang dong tahu. Bagaimana Bapak-Bapak, ada mengkali suara lain dalam hati. Siapa tahu dalam hati bilang kenapa makhluk ini ada dalam rumah sampai hari ini. Ibu-ibu juga begitu. Lihat Paitua mengkali tidur menggarung sadikika. Tuhan terima kasih engkau berikan laki-laki luar biasa ini. Kerja banting tulang, keringat, air mata untuk beta dengan anak. Jaga dia sehat-sehat. Itu hal biasa mungkin Bapak Ibu. Tapi itu cinta kasih semakin bertumbuh dalam rumah tanggamu. Bapak Ibu kalau pergi kantor lalu anak-anak video call. Pak, ma belum pulang Kak. Wah itu luar biasa itu. Mereka merindukan kepulangan kita. Coba kalau Bapak pulang lama mama dan anak-anak bilang kenapa makhluk ini dia susah sampai di rumah nilai tempo-tempo ini, ya kan? Itu adat yang tidak beres dengan keluarga saudara-saudara kalau begitu. Tidak. Saudara-saudara harus bertumbuh semakin besar. Apa cinta kasih? Imanmu sebagai anak-anak muda harus semakin bertumbuh kepada Kristus. Tantangan datang, fokus kepada Kristus. Semakin kuat. Apa yang kuat? Sembahyang kuat. Teman-teman pemuda, Bapak Ibu, saudara-saudara, sembahyang kuat. Hidup ini penuh dengan luar biasa tantangan-tantangan hari-harinya. Karena itu kuat sembahyang, lalu berbuah. Ketika Alkitab bilang berbuah, tidak ada durian, pohon durian makan buah durian. Tidak ada pohon langsa makan buah langsa. Tidak ada pohon manggis makan buah manggis. Ini buah yang beta bilang semua ada musim ini ya Bapak Ibu ya. Tetapi ketika pohon berbuah, yang makan selalu yang lain bukan pohonnya kan. Binatang, manusia. Karena itu ketika Alkitab bicara berbuah, itu selalu tentang hidupmu menjadi berkat bagi orang lain. Hidupmu menjadi bermanfaat bagi orang lain. Bahkan bisa di saat engkau terluka. Sebab Yesus itu terluka yang menyembuhkan. Katong bukan tunggu katong situasi baik-baik baru bisa jadi berkat ternyata. Yesus itu ada satu pendapat apa? Henry Nouwen bilang the wounded healer, sang terluka yang menyembuhkan. Bayangkan saat terluka tapi itu menyembuhkan. Ia terluka bilur-bilurnya, bilur tahu daging panggal-panggal, bilur-bilurnya itu menyembuhkanmu. Bayangkan itu. Dia terluka tapi lukanya menyembuhkan. Seperti mutiara ya, kerang itu ya. Bapak Ibu tahu jadinya mutiara bagaimana? Pasir masuk, pasir lukai daging kerang, kerang tidak muntah keluarkan. Dia balut dengan apa? Selaput yang lembut itu. Dan dalam jangka waktu panjang jadilah mutiara. Jadi barang berharga itu dimulai dari apa? Luka, deritamu. Itu cara Allah membawamu pada mutiara-mutiara hidup yang berharga. Sebab
Kapal itu memang aman di pelabuhan juga Bapak Ibu. Kalau taruh jangkar dia aman saja. Tapi adakah kapal yang bikin for dia dari bikin sampai rusak di pelabuhan? Saya nggak ada. Dia mesti arungi gelombang-gelombang itu. Dan kita pun begitu. Aku menaruh kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Katong saya usah sembahyang Tuhan usir serigala-serigala nih. Tuhan teduhkan gelombang ini. Cukup katong bilang begini, Tuhan jaga beta selamat. Sebab siapa mau atur musim Allah pun kuasa itu. Bukan kehendakmu. Tapi katong pun keinginan adalah Tuhan jaga beta supaya beta kuat hadapi seluruh tantangan hidup ini. Fokus kepada Kristus. Lihat kepada Kristus. Hatimu terarah pada Kristus. Dan Kristus tinggal di dalam. Bapak Ibu sebagai penutup. Suatu ketika kita ada maituan nonton film yang sudah lama katong seng nonton. Film itu judul Titanic. Teman-teman tahu ya film itu ya? Saudara pasti banyak yang tahu. Terlepas dari romansa-romansanya. Saya ingin bilang kepada saudara-saudara begini. Yang dimaknainya begini. Kapal itu kapal terbesar pada masa itu. Dibuat manusia kapal terbesar pada masanya. Menyeberang dari benua Eropa ke benua Amerika. Menyeberangi samudra Atlantik. Cuaca tenang luar biasa. HBK bilang, Cap, ada bongkahan es di depan. Cap bilang tabrak, tancap gas. Ini kapal terbesar hari ini kalau tabrak bongkahan es yang hancur bukan kapal ini. Ternyata itu bukan bongkahan es itu gunung es. Bapak Ibu sudah pernah dengar istilah fenomena gunung es ya? Jadi tampak di atas kecil, tapi di bawah permukaan laut itu besar. Kapal itu tabrak dan dia tenggelam. Orang banyak yang mati. Ada satu perahu kecil saja Bapak Ibu, perahu kayu sederhana yang menyeberangi danau Galilea. Gelombang luar biasa dahsyat. Sampai nelayan murid-murid saja takut. Bayangkan, nelayan takut gelombang. Ini sama dengan Rossi takut balap teman-teman. Nelayan takut gelombang itu berarti gelombangnya bukan main-main itu. Tetapi mereka tiba di seberang dengan selamat. Mengapa begitu? Di dalam Titanic orang menyombongkan diri, ini hasil kerja saya. Ini karya luar biasa. Akhirnya tanpa gelombang sekalipun tenggelam. Tapi dalam perahu yang menyeberangi danau Galilea, Yesus Kristus ada di situ. Tuhan Yesus ada di situ. Dan itu yang menjamin hidupmu tiba di seberang dengan selamat. Fokus kepada Yesus. Hidup di dalamnya dan biarkan dia hidup di dalam hatimu. Caranya adalah hidup sesuai kehendaknya. Kalau tahu salah jangan bikin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara. Amin. Saya mengajak semua kita berdiri bersama dengan semua orang yang bersuka cita dalam pengharapan. Kita mengaku iman kita dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Ibu disilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan persembahan pujian. Solois Putri Simaila Hutahur, disilahkan.
Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Kiranya pujian ini menjadi berkat bagi kita semua. Who am I that the highest thing would welcome me? I was lost, but He brought me in. His love for me, oh His love for me. Who the Son sets free, oh is free indeed. I'm a child of God, yes I am. Free at last, He has ransomed me. His grace runs deep. While I was a slave to sin, Jesus died for me. Yes, He died for me. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. Oh, I am who you say I am. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. I am chosen.
Putri terima kasih untuk kidung pujian, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Jemaat, kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Jemaat kekasih Kristus, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan karena Kristus telah berkorban agar kita memperoleh kepenuhan berkat dan sukacita dalam persekutuan dengannya. Kami syukurkan berkat-Mu yang mengalir tiada akhir, bagaikan derasnya sungai, bangkitkan girang hati. Kami tak mampu diganti membalas kasih-Mu, hanyalah ungkapan hati muliakan kasih-Mu. Kasih-Mu bagai mentari bersinar masuk di hati, harapan ada ganti, malah Kau berikan lebih. Yesus, Kau pujaan hati, Kau maha murah dan baik, pengorbanan-Mu sejati, kemenangan kami. Biarpun maut dihadapi, tiada kurang kasih-Mu. Asa meyakinkan janji yang Kau katakan di kami, bahwa Yesus datang nanti untuk kedua kali, mengangkat orang percaya sesuai firman-Mu. Kami datang padamu Yesus sambil mengucapkan syukur, dengan tembang syukur umat-Mu merespon cinta kasih-Mu. Tuhan, terimalah persembahan umat-Mu selaku ungkapan syukur padamu atas curahan berkat-Mu yang selalu mengalir.
Jemaat kekasih Kristus, mari kita berdoa. Dengan penuh ungkapan syukur kami datang kepada Tuhan dalam ibadah Minggu Sengsara yang kelima ini, sambil membawa persembahan syukur kami sebagai tanda ungkapan syukur kami atas penyertaan Tuhan dalam hidup dan kehidupan kami. Sambil kami memohon kiranya Tuhan memberkati persembahan yang diberikan di saat ini, agar dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dimohon duduk kembali. Bapak Ibu Saudara-saudari, sebelum kita ada dalam doa syafaat, kita akan mendengarkan persembahan pujian secara berturut-turut. Yang pertama solo dari Nia Tupamahu, dan setelah itu Ebenezer Romance Choir. Disilahkan. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Jemaat, Shalom. Satu pujian yang mengingatkan kita bahwa dalam percaya, kuasa dan kasih Allah selalu nyata. Tuhan Yesus memberkati. Rasakan di dalam hidupku, Engkau tuntun daku Tuhan, dan Engkau beri apa yang sungguh ku perlu. Bukan harta dunia semata, melainkan iman yang tak binasa. Dan ku tahu Kau berkuasa untuk angkat aku Tuhan. Tuhan Yesus, ku selalu percaya. Tangan-Mu yang membuat aku perkasa, firman-Mu yang terbangkanku ke angkasa, kuasa-Mu yang membuat semua nyata. Tuhan Yesus, ku selalu percaya. Bukan harta dunia semata, melainkan iman yang tak binasa. Dan ku tahu Kau berkuasa untuk angkat aku Tuhan. Tuhan Yesus, ku selalu percaya. Tangan-Mu yang membuat aku perkasa, firman-Mu yang terbangkanku ke angkasa, kuasa-Mu yang membuat semua nyata. Tuhan Yesus, ku selalu percaya. Wow, tangan-Mu yang membuat aku perkasa, firman-Mu yang terbangkanku ke angkasa, kuasa-Mu yang membuat semua nyata. Tuhan Yesus, ku selalu percaya. Tangan-Mu yang membuat aku perkasa,
Nia dan Ebenezer Women's Choir, terima kasih untuk kidung pujiannya, Tuhan berkati. Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat, mari tenang dan kita berdoa. Tuhan Allah semesta alam, Allah di dalam Kristus penyelamat kehidupan, yang oleh kuat kuasa Roh Kudus jaga dan pelihara hidup kami sampai hari ini. Dan yang kami yakini, penjagaan penyertaan itu sepanjang hidup yang Tuhan anugerahkan. Kami bersyukur untuk segala nikmat berkat yang boleh kami rasakan. Kami bersyukur untuk wujud kebaikan Allah yang menyata dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk segala kuat menghadapi suka duka tantangan kehidupan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni kami jika dalam menikmati segala kebaikan Allah itu kami justru berbuat yang salah kepadamu. Tutur kata perbuatan kami mungkin menyakiti hati orang lain. Ampunilah kami Tuhan. Dan kami datang menghadap hadirat kekudusan-Mu. Kami berdoa bersama. Kami berdoa bagi kami pribadi, keluarga kami. Tuhan mengenal setiap keluarga terkasih yang datang beribadah kepada Tuhan, memuji Engkau, mendengarkan berita firman-Mu. Semua yang punya kerinduan akan firman Allah, Tuhan berkati semua kami dengan gumulan hidup pribadi, rumah tangga kami. Penyertaan-Mu ada bagi hidup kami. Penyertaan-Mu menjadi bagian hidup bagi kami selaku kepala-kepala keluarga. Penyertaan-Mu ada bagi kami dalam bekerja untuk rumah tangga keluarga, apapun profesi kami, apapun tugas tanggung jawab kami, baik itu untuk keluarga kami maupun untuk banyak orang. Ya Allah, di dalam Kristus Tuhan, tuntun dan jaga pelihara kami, apapun pekerjaan mata pencarian usaha kami, kerja kami, sepanjang itu benar di mata Tuhan, berkat pasti jadi bagian milik kami. Ya Allah, di dalam Kristus sertai kami. Begitu juga penyertaan-Mu pasti ada untuk ibu-ibu terkasih yang melayani keluarga atau juga mungkin bekerja bersama suami. Penyertaan-Mu menjadi bagian hidup mereka, mampukan mereka Tuhan. Penyertaan-Mu ada bagi kami selaku orang tua, termasuk orang tua tunggal yang mengambil peran ayah dan ibu. Tuhan, mampukan kami dengan Roh Kudus, bukan hanya memenuhi kebutuhan materi anak-anak, tetapi kami juga mengajarkan mereka untuk mengenal Tuhan Yesus dengan sungguh, agar mereka bertumbuh dalam pengenalan yang benar. Mereka menjadi anak-anak yang takut akan Allah. Karena itu anak-anak kami berdoa, Tuhan menyertai mereka dalam tumbuh kembang, dalam pendidikan, dari PAUD sampai perguruan tinggi, dalam gumulan-gumulan masa muda mereka, pergaulan mereka, yang sementara mencari pekerjaan, yang sementara bekerja oleh karena anugerah-Mu. Tuhan, tuntun anak-anak kami, dimanapun mereka melangkah, penyertaan Allah ada bagi mereka. Tuhan menyertai orang tua terkasih kami yang telah menikmati banyak pengalaman bersama Tuhan dalam usia yang telah Tuhan anugerahkan. Biarlah tetap menjadi sumber dan teladan bagi hidup kami. Ya Allah, di dalam Kristus Tuhan, seutuhnya hidup umat-Mu kami berdoa ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati mereka. Kami berdoa untuk pelayanan bergereja Tuhan, terkhusus di Klasis Kota Ambon. Dalam seluruh aktivitas pelayanan di gedung gereja Maranatha ini, jadi berkat untuk banyak orang Tuhan. 21 jemaat di dalam Klasis ini diberkati dalam seluruh aktivitas. Para pelayan, majelis pekerja Klasis sampai kepada majelis jemaat, Tuhan memberkati dalam seluruh gerak pelayanan mereka, bawa sukacita dan damai sejahtera bagi semua umat dan pelayan di Klasis, di jemaat-jemaat di dalamnya. Kami berdoa ya Allah, menyerahkan gereja kami seutuhnya dalam tangan kasih-Mu. Gereja Persekutuan Maluku, di Maluku Utara, 34 Klasis, 770 jemaat. Tuhan memberkati seluruh aktivitas melayani kami. Biarlah di tangan-Mu gereja ini jadi alat untuk bawa kebaikan bagi banyak orang. Pimpinan-pemimpin kami di gereja ini Tuhan berkati. Ya Allah, di dalam Kristus Tuhan, kami berdoa bagi pemerintah kami. Biar oleh kasih dan anugerah-Mu, sinergisitas bersama gereja ini untuk bawa sejahtera bagi masyarakat. Biarlah itu terjadi dalam kehendak baik Allah bagi hidup kami. Ya Allah, di dalam Kristus Tuhan, biarlah minggu sengsara ini memberikan pemaknaan yang dalam bagi kami. Apapun panggilan hidup kami hidup untuk membawa berkat bagi banyak orang, menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Kami hidup dengan terfokus kepada Kristus. Ya Allah, itulah yang disampaikan firman. Maka biarlah berita firman di hari ini jadi berkat bagi kami. Semua yang boleh melayani dalam ibadah di saat ini Tuhan, diberkati oleh Tuhan Yesus. Majelis bertugas, majelis jemaat GPM Sion diberkati oleh Tuhan.
Kantoria Kolektan, grup band, pengiring musik, semua yang boleh mempersembahkan pujian, paduan suara maupun solois. Tuhan memberkati semua kami, teknisi sound system, operator multimedia, tua agama yang menyiapkan gedung gereja ini, diberkati oleh Tuhan. Seluruh aktivitas pelayanan mereka jadi berkat bagi banyak orang. Ya Allah, di dalam Kristus, biarlah kami masuk minggu sengsara yang kelima ini dengan penuh penghayatan yang sungguh akan derita Kristus, agar kami yakin sungguh bahwa Kristus yang tahu arti derita itu jalan serta kami. Dalam keyakinan itulah kami bawa doa ini kepada Allah di dalam Kristus penyelamat kehidupan, yang mengajar kami berdoa begini. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, saya mengajak semua kita berdiri. Nyatakanlah dalam hidupmu. Nyatakanlah dalam hidupku, nyatakan pada tiap orang bahwa kasih Tuhan takkan pernah berubah, tinggi dan selama-lamanya. Nyatakanlah kemuliaan-Nya dalam kata dan perbuatan. Jauhkanlah hidup dari segala yang jahat, yakin Tuhan ada serta-Mu. Haleluya, Allah yang perkasa, Maha Kuasa, agung adanya, Maha tinggi, Maha mulia, beri kita hidup bahagia. Kristus telah menderita dan mempertaruhkan hidupnya untuk menjalankan misi kasih Allah. Itulah teladan yang mesti menjadi semangat hidup kita. Dengan semangat itulah kita memberitakan rahmat Allah dan mengerjakan keselamatan dalam janji berkat-Nya. Arahkan hatimu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu hari ini sampai selama-lamanya. Dan selesai, Bapak Ibu silakan duduk dan masing-masing ada dalam resiko. Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat, selamat memaknai hidup di minggu sengsara yang kelima. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Berjalan bersama Yesus, hatiku